Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak saya 4 orang, 3 orang diponis lupus SLE. Putra 23 tahun, 21 tahun diponis 5 tahun lalu, putri 25 tahun, 1 tahun diponis SLE. Ayahnya sudah meninggal, SLE juga. Selama ini terapi dengan herbal berganti-ganti. Terapi herbal apa yang terbaik? Di Telegram saya sudah saya buat kalau nggak salah. Pola makannya juga sudah ada. Sehingga saya nanti coba masuk ke Telegram saya. Telegramnya judulnya apa sekarang ya? Saya ubah. Karena banyak yang nggak boleh pakai jurusnya Rasulullah. Ditahzir saya. Telegram official JSR. Coba cari nanti itu. Telegram official JSR. Logonya tapi masih logo jurusnya Rasulullah. Di situ kalau nggak salah bisa scroll nanti. Dan di beberapa akun-akun itu sebenarnya kalau autoimun ini sudah banget sering kita bahas ya. Tadi ada beberapa ibu-ibu juga ngerangkum pola-polanya. Nanti bisa dilihat juga itu. Tapi secara umum ya yang saya sarankan itu adalah menggunakan serai tadi. Ya, serai itu. Ya. Serai tadi kemudian ya menyetop produk-produk yang kira-kira bikin masalah ke badannya. Ya, banyak sih, nanti dibaca aja di situ ada, insyaallah. Dan tidak kalah pentingnya apa ya? Kalau saya mungkin boleh sarankan ke ibu bapak yang bertanya ini, coba sholat taubat ya. Minta petunjuk sama Allah dan minta kemudahan pengobatannya dari Allah. Jadi menggantungkan pengobatan itu kembali kepada Allah. Nanti Allah akan kasih petunjuk dan harus yakin dengan itu karena memang kalau Allah sudah berkehendak itu biasa dengan mudah Allah akan sembuhkan. Ya. Pengalaman saya begitu karena kemarin waktu di Batam itu subhanallah ibu-ibu kena autoimun juga. Ya, kuasa Allah besar subhanallah. Dia datang ke saya ngelapor gitu kan, dia minum serai itu, hanya minum serai, ingat saya. Dan sekarang tuh kondisi badannya jauh lebih baik, jauh lebih fit dan gejala-gejala keluhan yang dia rasakan selama ini itu tuh hilang semua. Ya, dia menyatakan dia sudah sembuh lah. Ya, apapun bahasa itu, tapi dia mendapatkan vitalitas yang luar biasa. Ya, ya kenapa? Karena mungkin selama ini kita jauh dari Allah. Ya, kita lupa bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan segala macam kebutuhan kita, maka kembalikan semua kepada Allah gitu. Cara menurunkan kolesterol banyak. Ya, resep yang tadi itu juga bisa sebenarnya. Kunyit, serai, sama jeruk nipis juga bisa. Apa resep untuk menghilangkan batu ginjal? Pengalaman saya, bisa Anda pakai akar alang-alang sama minum itu air kelapa. Akar alang-alang direbus nanti, diminum airnya. Terus minum air kelapa. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau tidak kolik ya. Kolik itu maksudnya kalau tidak nyeri. Kalau sudah nyeri banget, batu udah gede banget ya operasi lah, nggak apa-apa kok. Ya, kalau masih kecil-kecil saja nggak apa-apa. Sayurnya dibanyakin ya, kurangi minyak, kurangi tepung ya, kurangi gula ya. Itu insya Allah membantu banget. Saya punya anak 4 tahun udah dari usia 2 tahun kena alergi, seluruh kaki tangannya suka beruntusan dan gatal-gatal meninggalkan bebas. Resep herbalnya apa? Di IG ada kok anti gatal JSR hashtagnya. Hashtagnya anti gatal JSR. Baca di situ insya Allah ada. Makanan apa yang paling baik untuk bayi saat sedang makanan pendamping ASI? Saya sih nggak ahlinya ya, untuk bayi ya, tapi secara umum kalau bapak ibu mau dapatkan tambahan makanan itu bisa dari makanan dari lebah ya, kayak bee pollen gitu juga bisa. Bee pollen itu kan protein juga, ya. Atau mungkin protein-protein yang sehat seperti tempe juga bisa. Tempe nanti dihancurkan dijadikan seperti bubur juga bisa. Kasih madu atau kasih kurma. Itu bisa juga buat pendamping ASI-nya ya. Dan ibunya saat lagi pendamping ASI begini juga tidak perlu juga untuk mengkonsumsi seperti ya madu kayak batu soda, itu juga perlu. Bagaimana tanggapan saya mengenai testosteron replacement terapi? Apakah halal? Wallahu alam, saya belum baca ya, belum tahu ini ya. Tapi kalau testosteronnya dari orang lain ya wallahu alam seperti nggak halal lah. Ya, wallahu alam, tapi belum tahu saya. Detailnya belum tahu. Bagaimana dengan CBD oil atau balm yang berbahan dasar kanabis?
Kalau dibilang dia bermanfaat, cuman regulasinya nggak boleh. Karena habis itu ganja ya. Ya, minyak ganja itu di beberapa, kayak di Amerika itu dijual. Emang dia punya peran untuk pengobatan, tapi masalah regulasinya nggak boleh. Mau gimana? Pakai itu nanti malah masuk penjara kan repot. Ya, mendingan nggak usah sih. Saya belum lama periksa lab, hasilnya 97% abnormal, 3% abnormal. Bagaimana memperbaikinya? Puasa. Puasa adalah bentuk paling baik untuk memperbaiki sperma sama ovum. Kalau sudah puasa, maka sahur sama bukanya jangan nyampah lagi. Ya. Mentang-mentang puasa, bukanya, ya gitu lagi. Kapan mau sehat badannya? Ya, apalagi puasa juga nggak tiap hari kan. Di luar sisa puasa itu Anda harus banyakin ya. Rimpang, rempah, sayur, buah, rimpang. Jadi gini, tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau kita ngasih bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa? Kalau saya punya bahasa itu produk ciptaan Allah gitu loh. Jadi rempah, rimpang, sayur, buah, salah empatnya. Salah yang lain banyak. Ya, insya Allah bisa benar badannya. Akan perbaiki. Dan jangan khawatir lah. Kalau memang Allah mau kasih, pasti dikasih gitu, tenang aja. Ya, kita dikasih penyakit kayak begini, ya, atau mungkin kondisi kayak begini, pasti ada asbab, musabab dari apa yang kita kerjakan di masa lampau gitu loh. Pasti ada. Ya, maka minta ampun itu cara paling baik, ya, bertobat, ya, banyakin sedekah, banyakin istighfar, salah satunya itu puasa. Kemudian apalagi cara yang lain? Ada satu produk lebah yang sangat baik ya untuk memperbaiki kualitas sperma. Setahu saya namanya Royal Jelly. Royal Jelly, yaitu makanannya ratu lebah. Ya, kalau nggak ada Royal Jelly pakai apa? Pakai bee pollen juga boleh, bee pollen. Kalau nggak ada apa? Madu. Kalau nggak ada apa? Kunyit. Ya, kunyit. Atau kalau nggak ada, habatus sauda. Banyak pilihannya. Mana yang ada aja. Bagaimana agar haid lancar? Pakai resep yang tadi bisa. Yang tadi kunyit sama serai sama jeruk nipis sama madu. Januari lalu saya kena Bell palsy. Untuk menjaga kondisi badan supaya tidak drop atau terkena Bell palsy, sebaiknya konsumsi apa atau untuk sarafnya? Coba konsumsi itu ya. Rempah-rempah yang sifatnya panas, kayak cengkeh, ya, kayu manis, kemudian jahe. Nah, coba itu bisa dijadikan pilihan salah satu. Kemudian kalau ada chia seed juga boleh pakai chia seed. Saat ini saya sedang merasakan asam lambung naik dan GERD. Nasihat terbaiknya pola makan hidup sehat agar bisa sembuh dengan izin Allah apa? Ya rutin. Jadi makanan-makanan yang sifatnya bisa jadi pemicu ya. Tepung-tepungan, gula, minyak, ya di stop semua lah. Kemudian termasuk salah satunya adalah garam. Ya. Kalau saya ya punya salah satu yang saya rekomendasikan adalah coba ketika misalkan ibu ini kan dia minum madu sama jahe. Nah kasih garam sedikit. Ya, garam itu juga bagus untuk bukan menetralkan, tapi memperbaiki enzim pada lambung kita. Reaksi enzimatisnya tubuh kita itu bisa dibantu sama garam tadi. Beberapa pertanyaan sama ya, Pak. Ayah saya sakit darah tinggi, saat ini yang dilakukan kurangi garam. Minum ekstrak seledri dan sudah turun 140, 980. Pertanyaan sampai berapa lama minum itu? Kalau Anda tetap pengen minum, makan terus, saya kira mungkin dalam konteks dikurangi dosisnya dalam untuk maintain nggak apa-apa, minum aja seledrinya ya, ekstrak seledri tadi ya. Kemudian garam, kalau saya pribadi yang saya pahami ya, tetap boleh makan garam, tapi garam yang bagus. Ya, garam itu justru malah negara-negara, ada penelitian namanya Blue Zone. Blue Zone itu negara-negara yang angka harapan hidupnya mereka tinggi-tinggi banget, tinggi-tinggi di dunia. Ternyata mereka ada dokter lah yang teliti itu ternyata disebutkan di situ malah justru angka penyakit jantungnya justru malah rendah dengan konsumsi garam mereka yang tinggi. Kalau Bapak Ibu mau baca di IG itu hashtagnya the salt fix. Nanti baca situ banyak tulisan-tulisan tentang ternyata kita tetap butuh garam, tapi bukan garam refinasi. Tapi kalau garam yang mineral, garam yang penuh dengan mineral itu insya Allah sangat baik, tidak masalah. Tapi jangan berlebihan juga.
Minta solusi untuk masalah OCD, Obsessive Compulsive Disorder, terhadap kebersihan. Maksudnya apa ini ya? Belum tahu saya maksudnya apa. Benar nggak sih? Benar. Jus mix beetroot atau buah beet, wortel dan apel itu bagus untuk menyembuhkan benjolan atau kuman. Benar. Serius benar. Ya. Ditambahkan nanti kalau Anda punya atau mungkin biasakan minum rimpang. Rimpang itu kan, coba lihat. Teman-teman kalau Anda lihat rimpang itu kan bentuknya nggak beraturan. Jahe gitu kan, coba lihat. Bentuk jahe itu kan liar, nggak apa ya, nggak terstruktur kan. Ya bengkok-bengkok gitu kan, bundel sini gitu-gitu. Nah emang secara dalam ilmu tradisional ya, ada namanya doctrine of signature. Doctrine of signature itu kita melihat sesuatu itu disesuaikan dengan kondisi badan. Jadi kalau Anda lihat kanker itu kan bentuknya nggak beraturan. Sel kanker itu kan tumbuhnya nggak beraturan. Nah maka kita lihat tumbuhan-tumbuhan yang nggak beraturan. Nah maka rimpang-rimpangan itu, kalau Anda baca secara sainsnya, memang anti kanker sebagian besar. Jahe itu anti kanker. Temulawak apalagi, kunyit itu, Masya Allah kan. Itu saya bilang ilmu pengobatan sebenarnya gampang. Kita bicara tentang darah. Darah, Anda lihat darah itu warnanya merah jantung gitu kan. Maka Anda bayangkan ada misalkan ciptaan Allah apa yang warnanya merah? Ya, buah bit. Nah gitu. Buah naga, ya, macam-macam. Jadi sederhana sebenarnya. Cuman ya tadi kita perlu merenung, melihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Apakah obat alami atau rimpang yang berkaitan dengan penyakit atau gejala usus buntu? Iya, kalau usus buntu saya kira mungkin perbanyak makan serat aja sih ya, kayak rumput laut, lidah buaya gitu, itu membantu ya. Tambah juga dengan kunyit itu kan anti radang, ya, bisa membantu insya Allah. Apakah kecanduan bermain HP bisa mempengaruhi kejiwaan? Sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus, ya. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak bagus. Jadi kalau sudah, jadi hati-hati dengan ain. Zaman Indonesia mungkin 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu lagi booming-boomingnya batu akik itu loh. Itu beberapa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, ustadz-ustadz yang peruqyah itu banyak sekali menemukan jin-jinnya bersemayam di batu akik. Jadi tiba-tiba dia beli cincinnya mahal-mahal gitu kan. Beli cincin mahal-mahal segala macam, terus tiba-tiba ada keluarganya sakit, dia pun sakit-sakitan, aneh-aneh gitu kan. Terus saya tanya sama ustadz itu, teman saya itu kan, tanya, Bapak ada pegang apa, benda yang paling Bapak senangin? Oh saya lagi koleksi batu Pak, Ustadz. Belinya berapa? Sekian puluh juta, sekian juta. Ya sudah, batu itu diambil, dihancurkan, hilang semua. Hati-hati dengan sesuatu gitu. Jadi kalau sudah kita tercandu dengan kayak begitu, itu jinnya bisa masuk. Jinnya bisa bersemayam di situ. Ya, nggak boleh. Cinta berlebihan terhadap sesuatu itu nggak boleh. Saya orang yang susah gemuk. Apakah ada makanan atau minuman yang direkomendasikan untuk menambah berat badan? Coba konsul ke itu deh. Konsul kan kalau Anda pernah ke gym, di gym itu kan ada personal trainer tuh. Nah, mereka biasa lebih paham ilmu itu. Tapi kalau saya pernah tanya, secara umum loading protein sama karbohidrat yang sehat dinaikin gitu loh, secara umum. Tapi itu dihitung. Saya itu tidak ahlinya, ya, tapi mungkin bisa tanya atau konsul ke mereka-mereka itu. Banyak betul pertanyaan. Kalau makan pedas biasanya saya minum susu. Kalau saya makan pedas minum air hangat. Lebih cepat hilang pedasnya kan? Sedangkan susu sapi saya bilang tidak usah dikonsumsi. Kalau susu sapi yang sehat nggak apa-apa loh. Kalau susu sapi yang sehat. Yang saya maksud itu susu, jadi Al-Quran dan hadis memang menyebutkan susu sapi. Ya, tapi susu sapi yang grass fed namanya. Grass fed yang makan rumput. Tumbuhnya organik, kan susah dapatnya sekarang. Ya. Itu makanya kalau Anda punya lahan banyak, bikin susu sapi organik atau peternakan sapi organik. Jadi pengganti susunya apa? Ya tadi air panas. Mudah kan? Ya air hangat bisa. Gak apa-apa kalau minum susu ya, tapi kalau saya pribadi mencoba menghindari lah, apalagi susu-susu yang sudah pengolahan ya. Ya kalau sekali-sekali silakan. Kadang-kadang anak-anak di rumah juga minum susu, tapi tidak setiap hari. Ya, banyak pilihan susu-susu sehat kok insya Allah.
Apakah yang disebut dengan kolbu atau hati itu jantung, otak atau hati? Jantung. Kemungkinan besar jantungan di sini. Kalau hati itu kan liver di sini. Liver di sini. Kalau Nabi tujuh itu Nabi sering nunjuk di sini. Jantung. Kemungkinan besar jantung. Apakah buah kelengkeng boleh dimakan tiap hari kalau musimnya? Kan? Iya kan, kalau nggak musim gimana mau makan? Tapi ya, ya kalau bisa mah kelengkeng lokal aja. Ya, coba kelengkeng-kelengkel apa impor gitu kadang-kadang saya terus terang kalau makan maaf ya, durian Thailand saya nggak mau makan. Durian Thailand. Agak bingung saya maksudnya, bijinya kecil gitu kan, dagingnya luar biasa. Ya intinya tuh kita makan produk lokal aja lah lebih baik. Ya. Jadi kalau ada kelengkeng kan banyak yang kelengkeng lokal gitu kan. Ya juga tidak, maksudnya makan tiap hari juga jangan sekilo juga sekali makan. Sedikit lah makan buat icip-icip gitu kan. Bagaimana pendapat saya tentang orang-orang yang memutuskan untuk menjadi vegetarian? Kalau saya tidak setuju karena Rasul makan daging. Dan Allah menciptakan daging. Ada surat khusus tentang binatang ternak coba. Makan aja daging, tapi jangan berlebihan. Ya nggak masalah. Silakan aja makan. Tapi kalau mau kerjakan vegetarian silakan aja, kan nggak ada yang melarang. Ya, saya juga nggak bisa ngelarang. Tapi kalau saya nggak, saya makan daging. Tetap makan daging. Saya tidak suka sayur sama buah dan ikan. Bagaimana agar nutrisi tubuh tetap tercukupi? Kenapa nggak suka? Apa musuhnya? Apa masalahnya? Ya kalau mau, jadi gini, antara sayur, buah itu sekarang dia memang kandungannya beda sih ya. Jadi misalkan gini, kalau nggak bisa sama sekali gimana caranya? Ya sudah, makan produk lebah aja. Madu, royal jelly, bee pollen, ya propolis, ya seperti itu. Itu salah satu caranya. Tapi ya berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku kecintaan terhadap sayur sama buah, kan bisa kan, nanti Allah ubah gitu. Bagaimana caranya menghilangkan rasa ngantuk di mata? Kenapa? Biar bisa, kalau tidur sebentar-sebentar, kalau ngantuknya tidurlah ya, kecuali emang sering-sering ngantuk. Kalau sering-sering ngantuk biasanya coba dikurangi makan nasinya. Teman-teman coba kurangi makan nasi. Banyak banget faedahnya nanti kalau nasi putih ya. Banyak banget saya mendapatkan teman-teman yang mengurangi makan nasi itu badan jauh lebih fit. Mengurangi makan nasi, mengurangi gula pasir, mengurangi tepung, mengurangi minyak. Itu efeknya luar biasa loh. Ya, sederhana banget sebenarnya, tapi itu Masya Allah ya. Efeknya sangat-sangat luar biasa. Mau tanya soal mental health. Apakah penyebab orang mengalami depresi atau marah-marah atau traumata sumbernya berasal dari saraf seseorang atau memang setan yang mengganggu? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ya kalau setan atau jin terutama sih ya jawabannya di ruqyah. Maka kalau kita, Bapak sekalian, dalam urusan keseharian, saya katakan kalau benci, yes, jangan berlebihan. Kalau marah, jangan berlebihan. Kalau cinta, jangan berlebihan. Semua itu seimbang aja dalam Islam. Ya nggak boleh semua berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu ngefeknya ke hati. Ya, sesuatu yang berlebihan ngefeknya ke hati. Kalau hati sudah bermasalah, maka seluruh sistem badan kita akan masalah. Gula darah bisa naik, tensi bisa naik, semua bisa masalah. Ya, maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya, ya, penuhilah hati kita ini dengan iman, diri kita ini dengan iman, ilmu dan hikmah. Ya. Jadi saya kira acara seperti ini harus jadi agenda rutin Anda untuk ngecas. Kalau saya pribadi memang punya jadwal, jadi saya memang memaksakan diri saya pribadi untuk mencas hati saya dengan ilmu. Jadi saya harus datang ke kajian, belajar ke guru atau apa. Dalam 1 minggu tuh harus ada saya belajar. Kalau enggak tuh nanti saya memang merasa bermasalah hatinya. Ya, hati saya bermasalah. Maka itu perlu kita jaga lah ya. Nah jadi beliau tanya, kakak saya Masya Allah alim banget, tapi ternyata kalau marah ke anak istrinya bisa main tangan. Berarti dia imannya belum menjadi juru bicaranya dia. Pasti ada yang salah dari situ, atau mungkin ada hal berkaitan dengan nafkah yang mungkin perlu ditelusuri. Bisa jadi. Kehalalannya mungkin. Ya, pasti bisa, pasti ada sumber utamanya tuh. Atau mungkin ngajinya nggak benar juga bisa. Bisa jadi. Ngaji misalkan banyak melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu juga bisa. Ya, juga bisa kayak begitu. Jadi, tidak mungkin orang yang beriman dan menjaga imannya dan ngajinya benar itu marah-marah, nggak mungkin.
Kalau itu terjadi, maka ngajinya mungkin ada yang perlu dipertanyakan ngajinya kemana. Ya. Atau mungkin tadi dari nafkahnya. Nggak mungkin. Apalagi sudah main tangan. Sudah main tangan kenapa? Kita lihat hadisnya. Nabi katakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Dan aku adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau Anda sebagai suami, ya, Anda harus menjadi manusia yang paling baik terhadap istri. Harus lembut. Tapi kita tetap tegas. Tegas itu bukan kasar. Ya. Tegas itu ya kita, iya, enggak, gitu loh. Ya. Kalau sudah main tangan, berarti enggak bener nih ngajinya. Seseorang yang datang ke kajian, misalkan kayak ini, kita bicara tentang, nanti Dokter Zia kan cerita tentang bekam. Kita nggak tahu tentang bekam. Gara-gara diceritakan tentang bekam, kita makin cinta dengan bekam, atau mungkin makin cinta dengan sunnah Nabi. Itu outputnya begitu, Pak. Datang ke kajian, dulu orangnya bakhil, bakhil itu pelit. Datang ke kajian yang menceritakan tentang keutamaan sedekah. Habis kajian, outputnya apa? Jadi dermawan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan agama ini harus ya, dia pasti membuat seseorang itu menjadi lebih baik. Kalau tidak lebih baik, mungkin tadi ada hal-hal yang harus ditelusuri itu. Apa itu? Ya, temannya mungkin atau apa segala macam, pasti begitu. Jadi kalau kita ya, misalkan ya, kita sudah sering ngaji kayak begini ya, sudah sering apa, harus akhlak kita lebih baik. Harusnya akhlak kita lebih baik. Kalau ngajinya benar, ketemu dengan orang benar dan ketemu dengan lingkungan yang benar, seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, udah jam 10. Anda perlu istirahat kan nanti malam membangun ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa menjadikan sehatnya kita ini menjadi sebuah niat karena Allah, sehingga nanti sehatnya itu dapat pahala juga. Dan kalau sudah tahu tidak sehat, maka tinggalkanlah. Apa-apa yang baik gunakan, pakai, apa-apa yang tidak baik maka tinggalkan. Dari saya mungkin cukup. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.